Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil dari proyek akhir kecerdasan artifisial kami dengan judul Analisis Komparatif Algoritma Machine Learning untuk Prediksi Akurat Pembakaran Kalori yang diampu oleh Bu Kartika. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Santi, Christine, Nadia, dan juga Fridania. Baik, untuk yang pertama, yaitu latar belakang, meningkatnya resiko penyakit gaya hidup seperti obesitas dan juga komplikasi kardiovaskular, mendorong kebutuhan akan pemantauan pengeluaran energi harian yang lebih akurat. Namun, metode perhitungan secara tradisional itu seringkali tidak mampu mengakomodasi data aktivitas fisik yang bersifat dinamis dan juga nonlinear. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan cerdas menggunakan algoritma machine learning seperti logistic regression, random forest, dan juga neural network untuk mengolah variabel biometrik kompleks menjadi informasi klasifikasi pembakaran kalori yang presisi dan aplikatif bagi sistem pemantauan kebugaran modern. Untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi model terbaik di antara ketiga algoritma yang diuji. Yang kedua, mengevaluasi akurasi melalui metrik akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Dan yang ketiga, menentukan algoritma yang paling stabil dalam menangani data gaya hidup kompleks. Manfaatnya, yang pertama, untuk akademisi, referensi algoritma supervised learning pada dataset kesehatan. Dan yang kedua, untuk pengembang, untuk rekomendasi teknis, implementasi aplikasi kesehatan dan juga kebugaran. Untuk yang ketiga, untuk masyarakat, menyediakan alat ukur yang lebih andal untuk memantau efektivitas latihan secara fisik dan juga personal. Selanjutnya adalah penjelasan dataset. Yang pertama, untuk informasi dataset dengan judul dataset yaitu Lifestyle Data yang bersumber dari Kigel oleh Omar Esa. Dataset ini berisi data terkait gaya hidup individu yang digunakan untuk analisis kesehatan dan estimasi pembakaran kalori. Ukuran datasetnya sendiri dengan jumlah baris 20.000 data dengan kolom 53 fitur dan juga satu label dengan 4 klasifikasi yaitu low, high, very high, dan juga medium. Untuk ide yang sudah kita lakukan, untuk tipe datanya yaitu numerik dan juga kategori, statistika deskriptifnya yaitu variabel numerik memiliki rata-rata dan juga rentang nilai yang wajar. Distribusi variabel target seimbang pada seluruh kelas, tidak ditemukan missing value yang signifikan, terdapat outlier di 6 fitur dan juga kolerasi paling kuat terhadap burns kalori spin adalah burns kalori per 30 menit. Selanjutnya, kami menggunakan 3 metode utama, yaitu yang pertama, linear regression, digunakan sebagai baseline model untuk melihat hubungan dasar antara fitur gaya hidup dan tingkat pembakaran kalori. Model ini memodelkan hubungan linear antara variabel input dan target. Diterapkan dalam 3 skenario, yaitu tanpa penanganan outlier, dengan AQR capping, dan dengan pendekatan robust. Kinerja kemudian dievaluasi menggunakan akurasi dan classification report. Metode kedua adalah random forest, yaitu algoritma ensemble learning yang terdiri dari banyak decision tree. Model ini mampu menangkap hubungan non-linear dan secara alami mengurangi risiko overfitting melalui mekanisme voting. Metode ini diterapkan dengan dua pendekatan fitur, yaitu pada seluruh fitur dan kepada subset fitur dengan korelasi positif terhadap target. Setiap pendekatan diuji dalam 3 skenario outlier, yaitu tanpa penanganan, AQR capping, dan robust. Kemudian evaluasi mencakup akurasi, classification report, dan overfitting index dengan training versus testing. Metode ketiga yang kami gunakan adalah neural network, merupakan model berbasis jaringan neuron berlapis yang mampu mempelajari pola kompleks dan nonlinear melalui proses pembelajaran bertahap. Diterapkan dalam 3 skenario outlier, yaitu tanpa penanganan, AQR capping, dan robust. Kemudian evaluasi menggunakan akurasi, classification report, dan loss categorical quotient TOEFL. Selanjutnya adalah diagram alur dari tahapan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu
Dataset dimuat dan dicek strukturnya untuk memastikan data siap dianalisis, kemudian dilakukan EDA untuk memahami tipe data, distribusi nilai, serta mengidentifikasi potensi masalah seperti outlier. Kemudian dilakukan split data menjadi training dan testing agar evaluasi model tetap objektif. Kemudian untuk penerapan modelnya yang pertama yaitu neural network. Data diprocessing dengan encoding, scaling, dan penanganan outlier karena neural network sensitif terhadap skala dan nilai ekstrem. Kemudian model dilatih untuk mempelajari hubungan non-linear dan dievaluasi pada data testing. Yang kedua yaitu model random forest menggunakan encoding dan penanganan outlier tanpa scaling karena tidak sensitif terhadap skala fitur. Model dilatih menggunakan ensemble decision tree dan dievaluasi untuk melihat akurasi dan kestabilannya. Yang ketiga yaitu model logistic regression, data diprocessing dengan one-hot encoding, scaling, dan penanganan outlier karena model sensitif terhadap skala dan outlier. Model dilatih untuk mempelajari hubungan linear dan dievaluasi pada data testing. Kemudian, hasil akurasi ketiga model dibandingkan untuk melihat kinerja seluruh model dan skenario pengaruh preprocessing terhadap hasil prediksi. Kemudian dipilih model terbaik dari ketiga model tersebut. Selanjutnya yaitu perbandingan antar model. Jadi berdasarkan grafik atau visualisasi yang udah ditampilkan, kita mendapatkan 4 analisis. Yang pertama itu algoritma random forest khususnya untuk skenario fitur positif muncul sebagai model terbaik dengan tingkat akurasi mencapai 1 atau sempurna 100%. Hal ini tuh dibuktikan bahwa pendekatan tree-based ensemble memiliki kemampuan superior dalam memetakan batas keputusan yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, strategi penanganan outlier menggunakan capping IQR terbukti paling efektif untuk logistik regresi, di mana akurasinya itu meningkat secara signifikan dari 0,93 menjadi 0,95. Kemudian, yang ketiga, untuk neural network sendiri, performa tertingginya mencapai 0,94 dengan penggunaan RoboScaler. Terakhir, secara keseluruhan, model berbasis ensemble seperti random forest itu menunjukkan ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap variansi data dibandingkan model linear ataupun saraf. Kemudian slide berikutnya, kesimpulannya, kami mendapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama itu, kami merekomendasikan penggunaan random forest terkhusus untuk yang fitur positif sebagai arsitektur utama karena mencapai akurasi mutlak 100%. Jadi kemampuannya itu dalam menangani data non-linear jauh melampaui model statistik dasar maupun jaringan saraf dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, penggunaan metrik F1 score untuk yang weighted dan analisis confusion matrix mengonfirmasi bahwa seluruh model yang kami gunakan itu bersifat stabil dan tidak bias yang didukung oleh penggunaan data yang balance, di mana setiap kelas target memiliki proporsi yang seimbang yaitu sekitar 25% atau setara dengan 5.000 sampel. Kemudian yang terakhir, kami menemukan bahwa dampak teknik penanganan data bersifat bervariasi tergantung arsitekturnya, di mana logistik regression itu sangat terbantu oleh capping IQR, sedangkan neural network itu memerlukan robust scaler untuk hasil yang lebih optimal. Sementara itu, random forest tetap tangguh walaupun dilakukan penanganan ataupun tanpa penanganan outlier secara eksplisit. Nah, sekian pembahasan kita mengenai proyek yang kami lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.